Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang the magic of personal motivation. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai dua dimensi dari penentu driver motivasi ya. Jadi dimensi pribadi sudah kita bicarakan, kita di situ di dalamnya kita bicara mengenai willpower dan self kompetensi. Di dalam dimensi sosial kita juga sudah elaborasi ya. Dalam dimensi sosial kita bicara mengenai pentingnya lingkaran pergaulan, lingkaran keluarga, dan juga menemukan mentor yang baik untuk menjaga willpower Anda, untuk menjaga motivasi Anda. Jadi ada dimensi dari diri sendiri, ya, di mana di dalamnya ada self competency dan self willpower. Tapi pada saat yang bersamaan Anda harus menemukan rekan-rekan atau lingkungan sosial yang suportif, lingkaran teman-teman yang suportif, lingkaran keluarga yang suportif, dan juga mentor yang inspiring. Kalau dua dimensi itu pas ya, Anda bisa terus terjaga motivasinya. Ya. Terus cetar membahana. Motivasi Anda berkobar-kobar. Oke. Nah, tapi kalau dua-duanya tidak Anda temukan ya, Anda akan termehek-mehek juga Mas ya. Tapi tadi sudah kita elaborasi dalam pembahasan mengenai dimensi sosial dan dimensi pribadi. Nah, di dalam dimensi yang ketiga ini kita bicara mengenai elemen dimensi sistem. Saya menyebutnya sistem. Ya. Sistem itu semacam situasi gitu ya, konteks. Ya. Atau elemen-elemen yang juga membantu Anda untuk mempertahankan motivasi Anda. Ya. Di dalam sistem ini ada tiga hal yang akan kita elaborasi. Dan dimensi pertama atau elemen pertama dari sistem ini adalah reward, Mas. Ya, di dalam slide berikutnya ini saya perlihatkan ya, reward. Saya bilang skema reward yang atraktif dan punya direct link dengan performance merupakan elemen kunci motivasi. Reward Mas ya. Show me the money, show me the money. Bagaimanapun itu merupakan elemen kunci dari motivasi Mas ya, motivator. Kalau Anda kerja di perusahaan yang gajinya tinggi, bonusnya bisa sampai 7 kali gaji atau 10 kali gaji, Anda akan jauh lebih termotivasi, Mas. Ya, dibanding kalau kerja di perusahaan yang gajinya gitu-gitu aja dan bonusnya zero gitu ya. Jadi saya menemui banyak situasi ya. Saya punya banyak klien ya. Ada beberapa klien saya yang bagus gajinya kepada karyawan. Tapi ada beberapa klien yang mungkin gajinya tidak begitu tinggi. Itu memang level kebahagiaan karyawannya beda jauh, Mas. Level happiness-nya beda jauh. Jadi reward ini punya peran penting untuk menjaga motivasi Anda. Ya, peran kunci. Nah, pertanyaannya memang kalau kemudian Anda bekerja pada sebuah kantor atau sebuah organisasi yang rewardnya tidak atraktif, yang rewardnya itu termehek-mehek, itu memang pada akhirnya akan membuat motivasi Anda agak sedikit terpelanting, Mas. Ya, terguling. Nah, menurut saya kalau Anda menemukan situasi seperti itu ya jangan putus asa. Anda tetap mengembangkan kompetensi diri Anda, tadi ingat ya. Karena apa? Anda nanti dengan mudah bisa pindah ke perusahaan lain yang memberikan gaji yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa yang sekarang Anda temui ini merupakan satu-satunya pilihan. Ya. Jadi jangan juga mengeluh. Ya. Kalau Anda mengeluh gajinya kurang, tidak ada bonus, tapi kerja di tempat yang sama, ya itu tidak ada maknanya apa-apa, Mas, useless. Ya. Sebaiknya Anda kerja keras, ya. Kerja cerdas juga. Nanti somehow dengan cara itu Anda bisa dipromosikan dan kemudian mendapatkan reward yang lebih bagus. Atau kalau memang perusahaannya itu memang tidak punya sistem karir yang jelas, ya jangan khawatir. Masih banyak ratusan bahkan ribuan perusahaan di luar sana yang somehow bisa memberikan reward yang lebih atraktif. Dan itu hanya akan terjadi kalau kompetensi Anda itu cetar membahana. Kalau kompetensi Anda kredibel, Anda yang akan dicari oleh banyak perusahaan. Anda akan ditelepon oleh headhunter. Ya. Headhunter akan menelpon Anda dengan tawaran gaji 3 kali lipat lebih tinggi misalnya. Kalau kompetensi Anda hebat. Ya. Jadi ingat Mas ya, you yang menentukan masa depan Anda sendiri ya. You define your own destiny. Ya, you write your own storyline.
Bukan manajemen, bukan atasan Anda, bukan pemilik perusahaan, tapi yourself. Jadi kalau Anda ingin mengejar reward yang lebih atraktif, ya bisa mencari peluang-peluang di tempat lain. Atau kemudian menjadi entrepreneur ya, memiliki usaha sampingan gitu ya, bisnis sampingan, selain Anda sebagai seorang karyawan misalnya. Satu hal yang menurut saya paling membuat saya senang dengan dunia entrepreneurship itu, karena rewardnya itu jelas, Mas. Anda usaha sendiri, Anda mendapat uang banyak kalau Anda kreatif. Kalau Anda kerjanya berkele, ya Anda tidak akan dapat uang. Jualan Anda tidak laku. Jadi dalam dunia bisnis, dunia entrepreneurship itu, link antara kinerja Anda dengan reward itu sangat erat. Ya. Karena memang Anda bisnis sendiri ya. Anda misalnya jualan online, jualan kaos. Kalau usaha Anda gigih, kreatif, kaosnya bagus, desainnya bagus, Anda promosinya oke, ya jualannya laku. Tapi kalau Andanya berkele, kerjanya abal-abal, desainnya jelek, males-malesan, tidak pernah promosi, ya jualannya jeblok. And you cannot blame somebody else. Gitu ya. Di kantor kadang-kadang kalau kinerjanya jeblok, Anda dengan mudah menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan atasan, menyalahkan sumber daya. Ya, kita bisa berlindung di balik 1001 alasan. Tapi kalau Anda entrepreneur, Anda bisa menyalahkan orang lain, mungkin ya pemerintah, ya, atau situasi ekonomi, whatever lah. Tapi ya, so what? Anda mungkin happy menyalahkan orang lain, tapi Andanya bangkrut, ya, usaha Anda gulung tikar. Jadi emang bisnis itu ya, pengalaman saya sebagai seorang entrepreneur ya itu Mas, link antara reward sama kinerja saya itu sangat erat kaitannya, jadi itu sangat memotivasi. Misalnya ini sekarang saya jualan kursus online, ya saya kerja keras, berjibaku siang malam, promosi keras, karena kalau promosinya keras, jualan saya laku dan rewardnya langsung. Ya. Itu motivasi memang. Ya, itu sumber motivasi saya terus terang ya. Sama Mas, ketika saya blogging ya, saya punya blog, saya update terus tiap Senin dan Kamis, terus tanpa pernah henti ya. Banyak orang yang bilang kok Anda bisa konsisten Mas Yudi ya. Tiap Senin Kamis kok nulis artikel sepanjang bertahun-tahun tidak pernah berhenti. Apa motivasinya? Motivasi saya mungkin berbagi ilmu ya Mas ya. Tapi saya jujur saja Mas, motivasi yang kedua yang tidak kalah pentingnya ya saya dapat uang. Saya dapat reward. Ya, dari blog saya bisa dapat nafkah, dapat reward, dapat money gitu. Kalau dari blog itu saya sekedar mungkin kegiatan sosial, hanya berbagi ilmu, tidak dapat reward, ya mungkin saya sudah menyerah juga Mas. Saya sudah pasti akan menyerah di tengah jalan. Tapi karena saya mendapatkan reward ya, kalau blog saya tinggi, kalau saya update terus, pembaca saya naik Mas. Dan kalau pembaca naik, jualan saya pasti akan laku. Jadi ada rewardnya Mas, langsung impact-nya, dan itu memotivasi. Memotivasi seorang untuk terus berjibaku mengejar impian-impiannya, itu reward itu. Show me the money. Oke, terima kasih. Itu elemen pertama Mas ya. Jadi dalam elemen berikutnya nanti kita akan bahas komponen yang juga tidak kalah pentingnya dibanding reward. Apa itu kita akan bicarakan dalam video berikutnya. Terima kasih.